Hari ini santri kena isu baru maneh memperbudak santri. Sugih kleru melarat diiles-iles, saiki dina kena tambahan lek wis dadi kiai memperbudak. Bagi kami para santri, bagi kita yang santri yang kebetulan paham betul dengan santri, ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa paksakan untuk semuanya untuk memahami itu semua. Khususnya itu kan masalah nuwun sewu apa yang terjadi dengan syuhada'i al-Khazini. Diawali dari sana kan, diawali kecelakaan atau musibah yang sangat luar biasa yang dialami saudara-saudara kita yang di pondok pesantren Al-Khazini. Kemudian beberapa pondok-pondok di komentari atau di soroti terkait beberapa hal yang dianggap menyimpang oleh mereka, diantaranya adalah perbudakan. Bagi kami para santri niku sing digawe contoh dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, dilalah Pondok Lirboyo, pondok paling gagah se Indonesia. Karena di sana ono kerja bakti yang biasa disebut oleh para santri yang namanya rohan, itu diupload dengan penuh kebanggaan oleh para santri. Paham? Kapal ini itu diupload dengan penuh kesadaran dan kebanggaan oleh para samantakono santri Lirboyo. Betapa bangganya berkesempatan untuk terlibat dalam kerja bakti atau rohan itu tadi, pasti. Dan itu ada di setiap otak dan pikiran semua santri. Yang ternyata hari ini otak-otak model santri-santri Lirboyo, santri-santri kayak awake dhewe ini dianggap otak-otak kosong, otak-otak sing gak jelas. Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan bahwa ana abduman alamani wal harfan wahida itu sulit, paham? Kita semua ini sebagai para santri itu memang budak daripada beliau-beliau para masyayikh. Kami ini punya kiai-kiai lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Bahwa kami ini memang punya guru-guru, punya kiai-kiai yang mohon maaf kami sangat rela. Ya memang sekosong itu otak kita, setolol itu otak kita para santri. Tadi aku juga bisa jelaskan gini wong-wong kuwi. Dan saya juga gak pengen menjelaskan apapun kepada mereka yang kebetulan bukan santri. Iki aku mau cerita toh, hanya untuk pengingat bagi kita para santri. Kamu ndak usah panik, karena memang kita ndak perlu menjelaskan itu. Selain kita nggak punya kemampuan menjelaskan, memang kita nggak punya kewajiban menjelaskan. Karena kita ini punya satu keyakinan bahwa li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah ilam akun minhum fali fi hubbihim izzun wajah. Bahwa kita ini para santri, jangankan kok hanya untuk ikut apa mau rohan, beliau jalan saja. Ketika kepala kita diminta untuk menjadi pijakannya, maka kami akan meletakkan itu semua. Panjenengan-panjenengan yang di luar sana yang kebetulan buatan santri saya itu memang kami santri-santri itu ya setolol itu dalam cinta kami terhadap para guru-guru kami. Karena kami tahu betul, artinya kami ini dari awal ngerti betul bahwa ilam akun minhum, kalau memang kami tidak ditakdirkan untuk kemudian memiliki apa yang beliau miliki, kita tidak ditakdirkan menjadi seperti beliau-beliau, paling tidak kita hanya mencintai atau bahkan berkesempatan meladeni, itu istimewa banget menurut kami. Dan itu sulit diterima, paham? Itu sulit diterima dan memang nggak bisa diterima, memang nggak gampang diterima. Yo, otot apa kena ditompo. Ada satu hal yang tidak bisa kita jelaskan kepada mereka, bahwa santri itu selalu punya satu keyakinan sing jenengi barokah, paham? Sing jenengi barokah. Dan itu sangat sulit untuk kemudian kita ceritakan atau kita tampilkan kepada orang-orang yang kebetulan belum pernah menjadi santri. Kami mengerti bahwa kalau kami pas lagi menjadi santri, ini momentum yang memang kami nantikan untuk kemudian kami terlibat di sana. Mergo idza aradallahu bi 'abdin khaira razaqahu khidmatas salihin wal ahya. Itu Imam Ghazali, paham? Ketika kita ini memang takdirnya berhasil, ketika santri itu dilalah ditakdir Allah Ta'ala jadi santri sing hasil, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngeladeni wong-wong solih, wong-wong istimewa. Dan mohon maaf, ribuan santri Lirboyo itu tidak semuanya punya kemampuan, kesempatan untuk berkhidmah langsung kepada para masyayikh. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan untuk memiliki secuil kesempatan berkhidmah lewat peroanan. Dan itu pun yang terjadi di pelosok atau dimanapun. Gak ono sini perintah. Di pelosok pun selalu dilarang. Tapi kebek. Tapi beliau-beliau as-salihin wal ahyar itu ada satu kesempatan di mata para santri. Kabar ini nih, beliau-beliau as-salihin wal ahyar, beliau-beliau para ulama itu kalau di mata para santri adalah kesempatan besar, paham?
Lah ketika dia tidak bisa mendekat untuk mengabdi secara langsung, maka ro'an adalah satu di antara sekian banyak solusi menterlibatkan diri sebagai khadimul ma'had, khadimul masyayikh. Faham gak sampean?